Halo semuanya, aku Jordan Ariel Darta dan hari ini kita akan membahas soal OSNK 2024 untuk nomor 11. Nah, ini adalah soalnya. Gambar di bawah ini merupakan sayitan melintang dari organ dari tumbuhan yang diambil dari area penanaman singkong dan telah diwarnai untuk menunjukkan keberadaan lignin. Dan berikut adalah pernyataannya. Boleh dibaca dan dikerjakan lebih dulu secara mandiri. Bisa di pause videonya untuk menambah waktu. Lalu sekarang kita akan bahas. Nah, ini untuk pernyataan A. Organ yang ditampilkan di atas memiliki stele, namun tidak menunjukkan adanya empulur. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki stele ya, di mana stele adalah em, susunan jaringan pengangkut gitu ya, adalah berkas yang isinya adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, jadi ini adalah stele untuk tanaman monokotil, ini adalah stele untuk tanaman dikotil. Nah, dia jelas memiliki stele. Apakah dia tidak menunjukkan adanya empulur? Dari sini kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah berkas pembuluhnya terdapat empulur ya, terdapat pith di sini, di mana pith ini adalah biasanya jaringan yang tidak mengalami penebalan sekunder dan ya berada di mayoritas stele dari akar monokotil, gitu ya. Jadi berdasarkan keterangan yang sudah diberikan, jawabannya adalah salah karena dia memiliki stele, namun dia juga menunjukkan adanya empulur, bukan tidak menunjukkan. Nah, pernyataan kedua, organ yang ditampilkan kemungkinan tidak berasal dari organ tumbuhan singkong. Ingat keterangan soal menyebutkan bahwa tumbuhan ini berasal dari ladang penanaman singkong. Tidak serta-merta menyatakan bahwa ini adalah organ tumbuhan singkong. Nah, jadi apakah ini berasal dari organ tumbuhan singkong? Pertama, tumbuhan singkong berdasarkan pengetahuan umum adalah tumbuhan dikotil. Sedangkan berdasarkan dari pembahasan pernyataan sebelumnya, kita mengetahui dengan adanya pit dan adanya susunan dari jaringan vaskuler seperti ini menunjukkan bahwa organ tumbuhan ini adalah organ tumbuhan akar monokotil, sehingga dapat dibilang bahwa dia tidak berasal dari singkong, sehingga jawabannya adalah benar. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, struktur di atas berasal dari organ berkayu. Nah, kayu ini adalah ciri khas pertumbuhan sekunder, di mana untuk tumbuhan monokotil, pertumbuhan sekunder itu relatif minim. Kenapa? Karena pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil difasilitasi dengan adanya kambium, khususnya kambium vaskuler. Karena ketidakberadaan kambium vaskuler pada akar monokotil, maka struktur ini tidak berasal dari organ berkayu, karena akar monokotil tidak mengalami perkembangan menjadi kayu. Sehingga jawabannya salah. Dan yang terakhir, bagian ditunjuk panah merah terdiri atas jaringan yang umumnya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, sedikit penjelasan. Cadangan makanan pada tumbuhan itu disimpan oleh jaringan parenkima. Nah, ini masih dipecah-pecah menjadi beberapa subbagian-subbagian kecil. Namun, itu kalau kalian mau, kalian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan lain untuk mengalami pembahasan yang lebih mendetail, atau kalian bisa cari sendiri informasinya di internet. Di sini kita akan hanya membahas jaringan-jaringan dasarnya, di mana di sini ada parenkima, lalu juga ada yang namanya kolenkima, dan juga ada yang namanya sklerenkima. Nah, untuk berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, itu adalah ciri khas dari parenkima, di mana kolenkima dan sklerenkima bertugas sebagai struktural atau juga pengangkut, gitu ya. Nah, ciri khas dari jaringan parenkima secara mikroskopi, jadi secara histologi, dia adalah tipis.
dinding selnya. Dia tidak mengalami penebalan sekunder. Sedangkan kolenkima dan sklerenkima mengalami penebalan sekunder. Dapat mengalami penebalan dengan lignin maupun penebalan dengan selulosa. Nah, jadi dari sini, karena pernyataan yang menyatakan bahwa ini ada penyimpanan cadangan makanan, dan itu adalah ciri khas dari parenkima, di mana dindingnya tipis. Nah, jaringan yang ditunjuk yang merupakan pith dapat berupa jaringan penyimpanan makanan karena tersusun oleh parenkima. Sedangkan di sini misalnya, nah ini adalah contoh dari misal sklerenkima, gitu ya, yang memiliki penebalan yang sangat tebal. Dan berdasarkan keterangan soal juga disebut bahwa stainingnya berasal dari stainingnya mewarnai lignin secara tebal gitu kan ya. Jadi bagian yang tidak diwarnai di sini merupakan parenkima atau dapat berupa kolenkima. Nah, tapi kalau kolenkima masih memiliki penebalan sekunder, jadi dapat dilihat bahwa dinding selnya sedikit lebih tebal. Sedangkan kalau di sini dinding selnya tipis, jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah parenkima. Nah, oleh karena itu dia berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan dan jawaban ini adalah benar. Sekian dari pembahasan soal kali ini. Terima kasih.